Oke, sekarang gue lagi ada di daerah Rumpin. Mau ketemu sama orang yang top banget. Mau tahu ceritanya? Ikuti nanti. Gue sekarang udah ada di tempatnya Sahrul nih. Letaknya di Ciseeng. Lihat aja di Google Ciseeng itu di mana. Nah, yang seperti gue bilang, gue akan terus cari orang-orang yang bisa bikin inspirasi buat kalian, yaitu orang-orang yang nggak pernah lemah akan kondisi dan masalah yang dihadapin. Nah ini Sahrul nih, coba sapa dulu nih. Halo. Wah, suaranya dong, boleh dong. Halo. Nah, Sahrul ini sama profesinya sama gue, fotografer juga. Tapi uniknya, selain motret, dia punya sebuah kegiatan lain atau usaha lainnya yang nggak lemah. Coba ceritain dulu. Oke, jadi selain gua moto itu, gua dagang. Dagangnya dagang asongan, kayak seperti es, teh pucuk. Jadi gua nunggu jam setengah 1 gua berangkat ke lokasi. Jam 1 udah pada pulang, ya udah gua naik ke dalam bus pakai apa sih tempat dah kayak gitu. Wadah ya dia, Iya, wadah minuman ya. wadah minuman. Gue jualin satunya itu 5.000. Alhamdulillah kalau lagi laku tuh gue bisa dapet 600.000. Oke. Sejak kapan mulai dagang asongan dan apa yang membuat kok gue memilih dagang asongan deh sebagai mata pencarian? Oke, gue mulai dagang asongan itu dari pas mau lulus sekolah kelas 3 SMK. Karena bagi gue tuh dagang asongan tuh udah termasuk hobi juga. Hobi, terus udah apa sih namanya, hobi, terus nggak mau kerja sama orang lain. Wow, pengen jadi wirausaha ya, Nah, kayak usaha gitu, sendiri ya. usaha sendiri. Kok bisa dibilang hobi? Kenapa hobi? Hobi ya, karena emang udah apa sih, hobi pertama juga sih sebenarnya mah. Hobi pertama ya memang asik gitu. Kalau misalkan kerjaan kita udah asik, nyaman, it's okay, kayak moto aja kayak gitu. Oh enggak, jadi memilih asongan itu karena pertama hobi dan asik. Asik. Apa ada yang ngajak atau gimana? Enggak ada yang ngajak, itu kemauan gua sendiri. Karena pas waktu gua magang kelas 2 SMK, gua punya pemikiran gini, pas di sekolahan gua harus punya usaha sendiri kayak gitu, nggak mau kerja sama orang lain gitu. Oke, keren banget. Nah, boleh tahu nggak berapa modal pertama nih waktu jualan untuk dagang asongan? Oke, gua modal pertamanya itu bisa dibilang 200.000 lah kayak gitu. 200.000. Iya, 200.000. Uangnya dari mana? Ya uangnya ada dari mungutin rongsokan. Waduh, mungutin rongsokan? Iya. Rongsokan tuh kayak gimana tuh? Jadi kayak gelas aqua kayak gitu, bekas-bekas orang, ya udah gue kumpulin aja kayak gitu. Oh. Kumpulin, ya udah gue berusaha dagang. Kebetulan di deket rumah itu ada tempat wisata, ya udah gue kumpulin aja tuh dari barang-barang rongsokan. Gue mulai jualan dari situ. Boleh nggak diceritakan tempat wisatanya itu apa namanya? Biar pada tahu. Oke, gue tempat wisatanya itu Pelita Desa kayak gitu. Oh, apa itu? Wisata apa yang Wisata rekreasi kayak anak outbound kayak gitu, Oh, keluarga, gitu. sekolah-sekolah, banyak dari Jabodetabek pada ke situ. Oh gitu, nah catat juga tuh pokoknya. Nah, setelah udah mulai berjalan asongan, biasanya kendala apa yang dihadapin? Selain namanya juga kita kadang ada yang beli, kadang yang enggak. Selain itu apa nih? Oke, kendala gua pas saat dagang itu banyak sih sebenarnya mah. Pas pertama gua masuk ke dalam bus, kadang ada yang nggak suka. Gua masuk ke dalam bus itu gua dimarahin, is okay, nggak masalah kayak gitu. Gua lari aja ke bis lain, terus gua lobby gimana caranya dagangan gua laku kayak gitu. Nah, itu berarti setiap usaha pasti ada kendala ya. Ya betul. Nah, lalu kapan nih sudah mulai tiba-tiba memilih gue mau jadi fotografer? Oke, gua pas jadi fotografer itu pertama awal-awalnya kelas 2 SMK sih sebenarnya mah. Oh. Itu masih minjem-minjem kamera punya orang, itu diajak sama guru sekolah, terutama Bapak Satrio gitu. Itu guru sekolah gua pas waktu SMK di Wiradikarya. Beliau yang sudah ngajak tegas apa itu dalam fotografi kayak gitu. Wah, gila. Nah, udah setelah itu
gue nggak punya kamera, gue gimana caranya punya kamera? Ya udah gue kumpulin dari hasil dagang asongan tersebut. Waktu itu gue beli kamera 3.100. Oke. Tadi kan ceritanya udah mulai jadi wirausaha nih, ya kan? Jualan asongan. Nah, coba Indra diliatin Indra. Nih tempat asongannya nih. Coba Indra, kamera mana kamera? Oke. Waduh, sampai goyang-goyang gitu tuh Indra. Nah ini nih. Ini yang bisa menghasilkan Sarul nih dalam berwirausaha. Oke, balik lagi ke Sarul. Oke. Setelah berjualan berarti uangnya ditabung. Ya, ditabung. Uangnya ditabung karena sudah ada gambaran pengen jadi fotografer gitu. Ya, betul. Itu niat dari hati atau karena pengen ngikutin temen-temen? Dari hati itu. Niat dari hati ya? Ya, dari hati. Kenapa suka sama fotografi? Kenapa yang bikin oh gue suka fotografi nih? Ya karena gue sukanya itu pas saat memotret, ngelihat foto itu indah, terus dilihat banyak orang, terus banyak yang suka. Oke, gue makin senang kayak gitu. Oke, ketika kepingin itu berarti kan udah ada niat dong. Ya, betul. Nah, untuk menjadi fotografer berarti kan harus punya kamera. Ya, betul. Nah, apa yang dipikirkan Sarul untuk mendapatkan kamera itu? Ya, gue nabung aja dari hasil dagang. Oh, dari asongan? Ya, dari asongan Ditabung? tersebut ditabung. Oke. Cara nabungnya gimana? Disimpan di bawah kasur atau gimana? Ya enggak, gue masukin ke celengan aja. Oh, celengan, lu bayangin. Tadi gue kira jawabannya tuh enggak. Gue taruh dong di salah satu bank, ternyata celengan. Keren tuh. Masih ada ya ternyata ya Ada. celengannya. Nah itu dia. Udah mulai nabung di celengan ya. Ya, betul. Nabung di celengan tuh tiap hari apa setiap dapat keuntungan dari asongan? Setiap hari. Setiap hari. Berarti ya, dagang setiap hari. Iya, dagang setiap hari. Masongnya tiap hari. Ngasong tiap hari. Gue sisain itu bisa 20.000, 30.000. Oh, sedapatnya ya. Ya, sedapatnya aja. Dari jam berapa tuh? Pokoknya dari 12:30 gue berangkat sampai lokasi ya paling 10 menitan lah atau 5 menit. Udah gue nunggu pulang pengunjung, gue mulai jualan di situ, naik ke dalam bus. Berarti dalam nabung itu niat mau beli Ya, kamera. niat. Gila niat mau beli kamera. Nah, lihat satu tuh, lihat situ dulu. Yes. Niat nabung di celengan mau beli kamera. Coba yang lain, nggak perlu gitu kan? Tinggal gesek debit. Nah, dia nabung. Contoh yang bagus. Second apa baru? Second, berarti kamera second ya, kamera bekas. Nah, yang seru nih pengen tanya. Ketika mau beli itu kamera, kenapa pengen yang itu? Apakah sudah tahu speknya, reviewnya, atau dari temen? Ya karena pas gue waktu belajar moto itu pakai kamera 3100. Oh, karena pakai kamera Iya. tipe itu dalam waktu belajar motret. Ya betul. Jadi udah cocok ya? Ya udah cocok karena gue mikir gini, gue beli kamera yang lain tuh gue belum ngerti gitu. Ya nggak tahu, yang penting gue pengen belajar jadi fotografer aja kayak gitu. Oke, mau belajar di fotografer. Ini ada topi dari Mas Reza, ini dari Jogja. Dari Jogja. Dia nitip buat Sarul khusus. Terima Wah, kasih ya. gila. Reza udah gua sampaikan karena Reza ngeliat nih ada orang anti lemah, katanya gue nitip dong topi. Yang lain kalau mau nitip sesuatu buat orang-orang yang anti lemah yang akan gue jumpain boleh, it's okay. Mau kasih apapun gue akan sampaikan karena itu amanah. Dan yang ini adalah resmi dari kita. Orang yang sudah memakai ini adalah berarti orang-orang yang sudah terbukti anti lemahnya. Ukuran gede juga ya? Iya. Ukurannya lumayan gede loh, Cie. Tapi it's okay, ini ada baju. Nah, anti lemah nih. Dan ini topinya. Kita break sebentar, Sarul akan ganti ini supaya nanti ngobrol fotografinya makin keren. Gue mau tanya sama dia nih, pertama kali motret wedding. Tentunya wedding adalah sebuah event di mana kita nggak bisa bisa bilang merendahkan, karena bahaya banget event wedding itu, sebuah momen. Nah, jadi pertama kali wedding nih. Ya, pertama kali wedding. Motret wedding. Ya. Di mana motretnya? Di Parung, dekat rumah Dongdong. Dekat rumah Dongdong. Nah, waktu di Parung di rumah Dongdong, berarti jam berapa tuh akadnya? Akadnya jam 8. Akad jam 8. Ya, betul. Oke, yuk. Ayo, nggak apa-apa, ada yang lewat. Nah, kita lanjut. It's okay. Pokoknya senatural mungkin.
Jadi ntar kalau ada yang lewat nggak apa-apa, suruh lewat aja ya. Balik tadi, akadnya 8 pagi. Ya jam 8 pagi. Saya mau tanya nih, datangnya jam berapa? Datangnya itu gua kalau moto wedding setengah 7, 1 jam Sebelum acara. ya 1 jam setengah udah ada di lokasi. Kayak Nah, jadi seperti itu. Kalau fotografer di area komersial sebaiknya datang awal. Untuk apa biasanya kalau datang awal? untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan kayak misalkan Apa, sakit perut? bukan sakit perut, misalkan takutnya datang besan duluan. Oh gitu. Ya, kadang akad nikah jam 8, tahu-tahu jam 7 kayak gitu. Oh, Supaya gitu, ada gitu. perubahan. Jadi lebih baik menunggu 1 jam setengah dibanding setengah jam udah di lokasi. Oke. Ini akan seru nih. Jadi udah mulai dagang asongan ya. Ya, betul. Dagang asongan, ditabung duitnya, beli kamera. Pokoknya apapun kameranya, yang penting bisa berjalan baik kameranya. Ikut acara hunting buat latihan ya. Ya, betul. Lalu ditelepon. Nah, saya mau tanya nih. Kok bisa nelpon Sarul? Kenapa dia? Nelpon siapa nih? Nelpon Sarul untuk moto wedding si Dondong. Ya, karena Apa alasannya? alasan Dongdong pengen maju aja kayak gitu. Berarti- maju di dunia wedding kayak Berarti gitu. temen peduli sama Ya, teman. betul. Kepedulian teman. Jadi menunjukkan sebuah kepedulian teman, yaitu ngasih job ya. Ya, betul. Ngasih job. Nah, setelah udah diakad atau apa, ada hal-hal yang mengganggu nggak kira-kira dalam memotret? Memotret wedding Karena kan pertama kali Iya. nih, apa nih? Deg-degan atau gimana? dibilang deg-degan banget sih, sampai keluar keringat banyak, terus ya hampir nervous lah kayak gitu. Oh gitu ya. Ya apalagi pendekatan yang baru orang dikenal kayak gitu. Kita itu harus bisa apa sih berdekat sama orang-orang baru yang dikenal kayak gitu. Nggak tahu orangnya jutek, nggak tahu orangnya gimana. Pokoknya banyak cerita di foto wedding itu. Oke. Sudah pasti ya, namanya juga pertama kali motret, langsung pertama kali yang digeluti bidang wedding. Dan selama itu lancar akhirnya? Alhamdulillah lancar. Lancar, kamera nggak ada kendala? Nggak ada. Nggak ada baterai backup? Ada, waktu itu beli lagi. Oh beli lagi, Iya, beli bagus. lagi. Berarti dia udah prepare baterai backup ya. Nah setelah itu habis selesai motret, saya mau tahu nih perasaannya bagaimana Sarul ketika habis motret, kamera hasil nabung, lalu job pertama dibayar nggak? Dibayar? Nggak seikhlas ya kan? Enggak lah. Itu paling penting, dibayar. Nggak seikhlasnya loh dia. Keren. Nah perasaannya apa nih pas pulang ke rumah setelah habis motret dan pertama kali, apa yang dirasakan? Senang banget karena karya gua tuh bisa kepake sama orang lain kayak gitu. Apalagi di dunia wedding. Oke, jadi dia merasa karyanya bisa dipakai dengan orang lain, bisa digunakan dengan baik ya. Ya, betul. Tapi hasilnya nggak ada yang ngeblur dan gelap saat waktu motret model itu kan? Ada sih sebenarnya mah. Jadi itu diseleksi sama si Dongdong. Oh, Dongdong, Ya, oke. jadi waktu itu lokasinya dia 2 lokasi, nggak jauh dari lokasi gua juga sih sebenarnya mah. Jadi bisa bolak-balik si Dongdong. Oke, berarti seneng banget dong bisa Seneng. motret wedding. Ya, seneng. Oke. Setelah itu pasti kan namanya fotografer ya, namanya fotografer pasti sering mendapatkan atau ingin banget punya kemampuan lebih nih. Ya, Pasti betul, kan? Pasti. Mau tanya belajarnya tuh di mana lagi untuk mendapatkan itu? Apakah ya boleh di mana belajar tentang foto? Kalau gua sih belajar foto itu, gua cari temen di Facebook fotografer. Gua cari teman-teman fotografer di Kota Bogor. Gua selalu usahain datang ke teman itu yang baru kenal. Gua pengen belajar gitu. Gua nggak malu. Gua datang jauh-jauh dari Ciseeng ke Kota Bogor. Pengen belajar intinya apa itu tentang memotret. Pokoknya nggak pernah malu untuk bertanya Iya, ya. betul. Berarti masuk komunitas juga dong. Masuk. Nah, komunitas tempat yang baik atau wadah yang baik untuk belajar karena kita bisa menggali informasi di sana kan. Iya, betul. Nah, oke, sudah berjalan. Berarti udah motret wedding berapa lama nih? Sekarang udah hampir 4 tahunan lah. 4 tahun. Iya, 4 tahun. Sudah 4 tahun. Ya. Masih tetap asongan dilakukan nggak? Masih. Hei, Masih. keren. Tapi sekarang lagi off Pandemi dulu, ya? pandemi. Oh iya. Keren banget. Tidak melupakan asal.
yang bisa membuat dia membeli kamera, bener nggak? Betul. Karena dengan berdagang asongan sekarang ini dia bisa jadi fotografer wedding. Boleh tanya nggak nih? Boleh. Biar supaya kita jangan pernah maksudnya sok-sok menutupi, tapi lebih baik sharing dan tidak ada niat untuk sombong. Pertama kali motret itu dibayar berapa? Dibayar 300.000. 300.000 pertama kali. Sekarang sudah mulai berapa? Sekarang alhamdulillah bayaran gua udah hampir 1.300.000. Ngomongnya kenceng dong. Ini ngomongin Iya. duit loh. Banyak yang pingin denger masalah Gua duitnya. moto wedding itu hampir kebanyakan foto 2 roll. Oh, 2 roll. 2 roll Iya. itu hitungannya gimana? Jadi 80 foto 4R. Yang dikasih? Iya, yang dikasih. Diberikan ke klien? Ya betul. Gua kasih harga 1.300.000. Kayak gitu. Oke. Itu adalah sebuah peningkatan. Iya betul. Dimana Sarul awalnya dibayar 300.000, sekarang udah nominalnya jutaan. Itu adalah suatu kebanggaan bagi Sarul mungkin ya. Ya betul. Bener nggak, bangga nggak? Bangga banget. Bangga banget. Dia bisa membuktikan bahwa ada sebuah peningkatan yang dia jalanin. Boleh sharing nggak? Semangat apa nih yang bisa ngebikin mulai dari 300 sekarang dibayar jutaan? Gue dibayar sampai 1.300.000. Gue mikirnya semangatnya itu karya gue harus lebih bagus lagi. Gue nggak mikir orang-orang lain harga berapa. Intinya gue kasih terbaik untuk klien. Oke, ini tipikal yang fokus banget apa yang kita jalani. Sama kayak gue sih, gue nggak pernah peduli netizen ngomong apa. Yang penting klien ngomong apa baru gue dengerin, karena klien yang bayar. Gitu kan ya, Iya intinya betul. kita harus dengerin yang bayar kita kan, karena Betul. kita fotografer yang dibayar. Dibayar sama klien. Bener. Nah, pernah nggak ada momen yang paling bisa dibilang mengharukan saat dari motret? Ada sih Apa tuh? saat ini sungkeman. Sungkeman. Iya, Kok terharu? Terharu karena apa ya? Gue ngerasa juga gue sama orang tua itu sayang banget kayak gitu. Ya. Jadi ini oke banget. Fotografer wedding ngeliat sungkeman terharu. Iya terharu. Terharu ya. Terharu. Bila pernah gue sampai nangis kayak gitu sih. Sampai nangis. Iya sampai nangis. Saya maju dulu ke kamera. Sampai apa, Rul? Sampai nangis sih gue pas waktu acara wedding ada yang sungkeman karena pribadi gue tuh tanpa orang tua nggak bisa apa-apa. Gila, keren banget. Makanya kadang-kadang semua jalan yang kita lalui ini sebenarnya doa dari orang tua, itu menurut gua, ya nggak? Iya, betul. Bener ya, orang tua memberikan sebuah doa yang kadang-kadang kita suka lupa bahwa semua bisa terjadi, bisa sukses itu sebenarnya salah satu dari orang tua kita. Oke, Sarul, terima kasih banget udah diizinin kesini ngobrol bareng, dan semoga apa yang Sarul berikan kepada kita bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, yaitu adalah jangan pernah merasa minder, ya nggak? Betul. Minder, coret. Lalu terus berusaha untuk menggapai apa yang diinginkan. Contohnya tadi nabung ya, Iya nabung. buat beli kamera. nabung buat beli kamera. Udah gitu niat jadi fotografer. Iya. Sekarang udah jadi fotografer, namanya apa brandnya? Namanya Mafaja. Yang kenceng dong, biar siapa tahu ada klien pengen dipoto sama Sarul. Mafaja namanya. Mafaja. Iya. Daerah mana aja kekuasaannya? Daerah Bogor Barat. Oke. Lewiliang sampai Jasinga kebanyakan sih Nah itu, daerah sana. pokoknya nanti semoga orang yang bisa lihat video ini bisa memberikan dirinya suatu semangat baru, energi baru. Tentunya sama dengan tagline-nya anti lemah-lemah klub, dimana kita nggak boleh lemah sebagai manusia. Semua selalu ada solusi, bener nggak? Betul. Apa yang dijalanin terbukti kan? Terbukti. Dia nggak pernah lemah, nabung terus. Tapi sampai sekarang nggak pernah malu kan dagang asongan? Nggak pernah. Masih terus. Ceritakan kenapa nggak malu? Karena kalau gua nggak pedulin orang lain mau ngomong kayak gimana, yang penting gua dapat duit buat pribadi gua, kedua buat orang tua. Oke, itu aja. Pokoknya Sarul, thank you banget udah lihat ini. Pokoknya rekan-rekan yang mau membantu gerakan anti lemah-lemah klub, kasih tahu aja ke gua dan tim siapa orang yang menurut lo bisa memberikan inspirasi. Betul, kejauhan. Gimana? Kaosnya keren nggak? Keren banget, gua suka. Terima kasih Om ya. Sama-sama, Rul. Pokoknya kita
Kontak selalu ya. Siap. Oke, Sio, jangan lupa 1 2 3 kita sebut anti lemah lemah club. Oke, 1 2 3 anti lemah lemah club.